Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, nomor BP 20 10 23 10 26, jurusan Ilmu Tanah, mata kuliah praktek DDA kelas C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli. Dan tugasnya di sini adalah melakukan pengamatan dan penanaman tanaman dari kecil hingga besar. Nah, di sini kita hanya memiliki waktu kurang lebih 7 sampai 8 minggu. Nah, pada kesempatan minggu pertama itu saya telah melakukan uji coba menanam bibit teh, namun gagal. Tidak ada hasil ya, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, jadi pada minggu kedua ini saya ulang dari awal, yaitu saya akan melakukan tanaman dengan menanam kopi. Nah, sebelum itu saya ingin menentukan ataupun menjelaskan beberapa morfologi kopi, mulai dari ciri-ciri, akar, batang, dan daunnya. Nah, baiklah, di sini saya memiliki tanaman kopi yang berumur 4 sampai 5 bulan di sini ya. Seperti ini. Masih kecil ya, belum besar. Kebetulan saya memiliki kebun kopi juga di rumah, di belakang rumah saya. Jadi ini saya ambil langsung dari belakang rumah saya, kopi. Nah, sini saya akan menjelaskan ciri-cirinya sebelum kita masuk ke video penanaman kopi saya dari kecil sampai kita akhir 7 minggu ini. Kelas di sini kopi memiliki ciri-ciri. Nama family Rubiaceae, nama genusnya adalah coffee, dan nama spesies Coffee sp. Sedangkan habit atau bentuk hidup tanaman ini adalah arborescens, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya atau yang tumbuh tinggi itu lebih dari 5 meter. Nah, karena kita tahu kopi ini memiliki tinggi mencapai 12 meter gitu ya. Makanya di sini tergolong habitnya arborescens, dan nama daerahnya tempat saya adalah kopi hitam. Sini kopi hitam. Masuk ke akar. Tipe akar di sini adalah akar tunggang. Jadi lihat ya, akar tunggang. Dan di sini memiliki beberapa bagian-bagian pada akarnya. Yaitu yang pertama adalah kolum. Kolum adalah leher akar, ada di sini, leher akar. Lalu ada corpus radicalis atau batang akar, yaitu yang ini, batang akarnya. Batangnya ya. Lalu radix lateralis, yaitu adalah cabang akar, cabangnya bercabang ya, jelas bercabang. Lalu adalah apex radicalis, yaitu adalah ujung akar, ujungnya ya, di ujung-ujung akarnya. Lalu ada yang kelima adalah fibrilla radicis, yaitu rambutnya, rambut akarnya. Lanjut ke daun. Daun bisa dilihat ya, daun. Nah, daun di sini memiliki tipe daun tidak lengkap. Tidak lengkap daunnya. Dan memiliki circumscriptio atau bangun daunnya adalah abovatus, karena bagian terlebar berada kira-kira sekitar tengah atas, yaitu tengah atas di sini. Jadi lihat ya, tengah atas. Terlebarnya di sini. Maka tergolong ke bagian obovatus untuk bangun daunnya. Lalu masuk ke nervatio atau susunan tulang daunnya, yaitu termasuk ke susunan tulang daun peninnervis ataupun menyirip di sini. Bisa dilihat ya, menyirip bangun daunnya. Tulang daun di sini adalah menyirip. Lanjut ke basis atau pangkal daun, yaitu cuniate. Di sini bisa dilihat seperti ini cuniate itu. Tidak bertemu ya, tidak bertemu. Seperti ini pangkal daunnya. Masuk ke margin atau tepi daun. Tepi daun di sini adalah repandus atau berombak. Tidak rata ya, berombak tepi daunnya. Masuk ke apex atau ujung. Di sini ujungnya tergolong ke meruncing ya, meruncing acuminate atau nama latinnya. Bisa dilihat ya, meruncing. Lanjut ke batang. Nah, batangnya di sini adalah batang tumbuhan
biji belah atau dikotil, yang mana batang yang lebih besar di bagian bawah dan makin kecil ke ujungnya, seperti itu. Maka bentuk batangnya ini adalah bulat atau teres, yaitu tegak lurus dan bercabang. Ya, bercabang dan tegak lurus juga. Baiklah, saya akan langsung saja menanam ini kembali ya, karena ini adalah anakan dari kebun kopi saya. Nanti saya akan tanam lagi. Ini hanya untuk melihat morfologinya saja sebelum kita masuk ke video pembahasannya. Video pembahasan dari tugas saya sendiri, tugas saya pribadi menanam kopi. Nah, pada minggu pertama ini, langsung saja kita masuk ke video saya. Yang pertama, pupuk. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kandang, yaitu pupuk kandang dari ayam. Ini adalah kotoran ayam yang telah mengering ya. Ini akan saya jadikan sebagai tanahnya, campuran dengan tanahnya agar tanahnya subur. Untuk media tanam saya gunakan pot langsung agar efektif dan langsung bekerja. Ini adalah hasil dari tanah yang telah saya gali. Di sini terdapat cacing tanah. Nah, ini adalah sangat bagus untuk pertumbuhan tanah maupun tumbuhannya ya. Di sini terlihat saya telah melakukan penanamannya ya. Di sini saya telah sekalian menggemburkan juga tadi. Nah, di sini saya menggunakan kopi dengan fase serdadu, yaitu sudah tumbuh kepala bulat seperti ini. Karena saya yakin ini tumbuh dengan baik kalau sudah seperti ini ditanam ya. Saya ambil langsung dari bibit saya, dari kebun kopi saya. Di sini sudah saya ukur dengan tinggi 4,1 cm. Ya, kita masuk ke minggu kedua ya hari ini. Sudah minggu kedua yang kita lihat ada perubahannya, yaitu perubahannya seperti ini. Kita lihat ini sudah tidak berbentuk bulatan lagi ya, sudah tumbuh keping daun. Nah, seperti ini. Dan tinggi pun sudah berubah menjadi 4,5 cm. Nah, kalau untuk penyiraman sendiri saya lakukan berkala, yaitu 3 hari sekali, karena saya di sini tinggal di sini adalah dataran tinggi dan juga curah hujan tinggi. Jadi saya tidak terus-terusan, jadi saya berkala, yaitu 3 hari sekali. Dan untuk hari ini minggu kedua saya akan menyiram tanaman saya. Ini adalah penyiraman saya lakukan sedikit saja ya, tidak banyak-banyak. Yang penting dapat nutrisinya, nutrisi airnya. Sudah cukup menurut saya. Ya, masuk ke minggu ketiga. Jelas ya, di sini sudah gak ada lagi keping-keping dari fase serdadu dan sudah memasuki ke fase keping daun di sini. Sudah saya ukur di sini dengan tinggi 7 cm dan ukuran batang ini 0,1 cm dan daunnya ada 2 dan masing-masingnya memiliki ukuran 3,4 cm dan 3 cm. Masuk ke minggu keempat ya. Kita lihat minggu keempat. Jelas ya perbedaannya. Tumbuh dengan baik, alhamdulillah. Minggu keempat di sini sudah tercatat dengan tinggi 8 cm dan juga batang masih sama 0,1, sedangkan daun telah menjadi 4,5 cm dan juga 3,8 cm. 2 keping daunnya. Dan sudah saya cek pada minggu keempat belum ada sama sekali gangguan ataupun seperti tumbuh-tumbuhan liar ataupun rumput teki di sekitar pot saya.
Alhamdulillah karena saya cek berkala ya. Ya, kita masuk ke minggu kelima. Di sini telah tercatat tumbuh menjadi 4 keping daun seperti ini bentuknya. 4 keping daun ya. Keping daun kecil 2 yang sudah mulai tumbuh dan sudah besar tumbuhnya. Tercatat dengan tinggi 8,5 cm dan batang masih sama 0,1 cm. Daunnya 4,5, 4,3 dan juga 1 cm, 1 cm. Dan kita lihat tidak ada sama sekali rumput teki atau segala macamnya. Ya, lanjut ke minggu ke-6 ya di sini. Minggu ke-6 di sini tercatat tinggi sudah mencapai 9 cm tapi batang masih sama 0,1 cm. Tapi di sini yang sudah terlihat jelas di sini adalah pertumbuhan dari daun yang sudah sangat besar. Bisa dilihat di sini. Tumbuhan daun sini. Terlihat ya. Sini sudah besar tumbuhnya. Tapi di sini saya menemukan adanya rumput-rumput ataupun gulma di sini ya. Ini tanaman pengganggu. Saya akan mencabutnya. Nih. Ada lagi. Nih. Saya akan mencabutnya untuk membersihkannya. Di sini tercatat daunnya sudah mencapai ukuran 4,9, 4,4 dan 2 cm, 2 cm pada minggu ke-6 ini. Untuk penyiraman masih sama, saya lakukan 3 kali sehari berkala karena di sini memang kondisi curah hujan yang tinggi. Jadi seperti ini. Lanjut ke minggu terakhir saya, itu minggu ke-7 sini. Nah, minggu ke-7 sini sudah terlihat jelas perbedaan yang sangat signifikan di sini. Saya nggak tahu kenapa ini terlihat jelas signifikan karena tercatat di sini tinggi 11 cm, batang 0,2 cm dan juga keping daunnya sudah masing-masing memiliki ukuran 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Seperti ini bentuknya. Kalau untuk gulmanya tidak ada, aman karena saya telah melakukan beberapa penyiangan seperti ini. Terlihat sangat signifikan ya, terlihat jelas. Yang saya ukur di sini ini adalah saya ukur tingginya, tinggi dari tanaman ini, dari daun yang ini. Sangat jelas sekali ya, lihat jauh bedanya. Alhamdulillah karena sudah tumbuh sejauh ini, sebesar ini. Begitu saja proses penanaman dan juga perawatan dari minggu pertama sampai minggu ke-7 untuk tanaman kopi punya saya. Tercatat di sini baik dari mulai tumbuh tinggi, batang dan juga daun, dan juga karakteristik pertumbuhannya juga tidak melengkung atau bagaimana gitu ya. Maksudnya pertumbuhannya memang baik kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk laju pertumbuhan, saya kira ini sudah cepat ya, termasuk cepat di sini. Karena biasanya yang saya tahu kopi itu tumbuhnya lama dan juga berbuah memang lama. Tapi saya pribadi sering panen di kebun kopi saya dan ini termasuk yang cepat kalau menurut saya pribadi karena pada minggu ke-7 itu sudah mencapai tinggi 11 cm dan juga batang 0,2 cm. Sedangkan daun itu sudah besar. Dan itu menurut saya sudah bisa langsung diletakkan ke lapangan kalau menurut saya nanti saya pindahkan ke lapangan agar bisa tumbuh seperti kebun kopi saya yang lainnya. Mungkin segitu saja hasil presentasi dan juga hasil dari pengamatan saya terhadap
tugas praktek DDA kelas C ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.